Akhirnya Mushoku Tensei season terbaru harus selesai dengan penutupan episode yang sungguh wadidaw. Wadidaw, terlalu wadidaw. Ini kayaknya para fansnya udah menunggu banget nih episode terakhir ini. Tapi menurut gue sih, akhirnya petualangan Rudeus di episode ini harus diselesaikan dengan akhirnya dia mendapatkan waifu baru. Dan buat gua ini sungguh luar biasa sih. Crazy man. Dari satu season dapat 2 waifu tuh what? Tapi ini adalah video recap apa yang udah gua rasain selama menonton satu season. Jadi kalau kalian mau nontonin first impression gua sama Mushoku Tensei, kalian bisa ke thumbnail yang ini. Dan gua punya pembahasan yang lebih lengkap tentang apresiasi gua terhadap Mushoku Tensei di episode yang di dungeon lawan Hydra itu, di thumbnail yang seperti ini. Kalian tonton dulu kalau kalian mau ngelihat hal yang lebih detail, karena di sini mungkin pendapat gue akan berbeda karena ini recap satu season. Dan menurut gue season Mushoku Tensei yang kali ini tentu bagus banget di episode fightingnya, dan tentu gue sangat-sangat menikmati itu. Namun gue bingung nih mau nilai dari mana, karena dia dipotong tengah jalan juga nih. Oke, gue mulai dari awal ya, pas Rudeus masih depresi dan ketemu partian lain dan ketemu cewek Pikachu, dan ya itu menurut gue oke banget ketika yang masih Rudeusnya berkeliling dan fighting. Again, gue suka banget bagaimana battle system yang ada di Mushoku Tensei, bagaimana dia ngelawan naga, ngelawan swarm, dapat temu monster dan lain-lain. Itu menyenangkan sekali. Secara cerita pun menurut gue juga luar biasa. Tapi ini perasaan gue aja apa gimana? Karena gue nggak baca manganya, gue nggak baca light novelnya. Tapi ada 2 plot di sini yang kayak terselesaikannya dibikin satu episode lah gitu, padahal dipanjangin juga masih oke gitu. Dan ini kan bagian dari slice of life ya gitu, bagian Rudeus menjalani kesehariannya dan bertemu teman baru, teman lamanya, dan membantu teman-temannya atau dibantu teman-temannya. Ada 2 kejadian nih, ada 2 drama yang sangat gue sayangkan kayaknya diburu-buruin banget. Yang pertama adalah si Silence atau Nanahoshi, siapa namanya, lupa gue, Nanahoshi ya, yang dimana kita tahu bahwa Nanahoshi di situ kayak breakdown, dia depres parah, dia kecewa parah, dia kayak udah nyerah sama hidupnya. Apa yang selama ini dia lakuin gak berhasil, apa yang selama ini dia lakuin gak ada hasilnya, sehingga dia kayak apa ya, kosong gitu, kayak gak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hidupnya, dan jadi kayak udah gitu aja gitu. Sebenarnya gue sangat-sangat jatuh cinta sama plotnya gitu, yang dimana Rudeus lagi-lagi harus ngelihat dirinya di masa lalu di diri orang lain ya, dimana dia masih gendut gitu, masih hikikomori gitu, dan itu terjadi sama orang lain gitu. Si Nanahoshi ini udah mulai kayak gitu, dan bagaimana Rudeus berupaya untuk mengembalikannya, Rudeus berupaya untuk membantunya dan lain-lain, terkesan terlalu cepat gitu. Padahal seru gitu ngeliat kontemplasinya dan bagaimana dia merefleksikannya ke dirinya di masa lalu, bagaimana ada teman yang berusaha untuk membantu tapi dia malah menolak. Itu sempet banget enak gitu untuk diikutin, dan mungkin sampai emosional juga gue ngeliatnya, kayak lagi-lagi nih tema besar Mushoku Tensei gitu, tentang refleksi diri dia sendiri di kehidupannya yang kedua. Tapi kayak dibikin cepet gitu aja gitu, dan kayak gak tahu ya, kayak aneh aja gitu, kayak gue lagi emosionalnya kelar ya. Sayang banget. Padahal gue menikmati banget itu alur istilah dramanya gitu, yang bukan actionnya di situ, nikmat sekali. Dan sama nih ketemu lagi yang kayak gini, yaitu pas adeknya Rudeus ya, Aisha dan Norm datang, dan kita tahu Norm itu punya masalah sama Rudeus, yang akhirnya kita paham bahwa Norm itu masalahnya adalah dia nggak suka selalu dibandingkan dan dikaitkan dengan Rudeus, dan dia kayak selfless dan lain-lain, dimana dia benci sama si Rudeus, yang dimana Rudeus dianggap sebagai orang yang bukan orang baik karena first impression Norm terhadap Rudeus itu Rudeus yang mukul bapaknya, Rudeus nyiksa bapaknya dan lain-lain, dimana Norm sayang banget sama bapaknya. Dan lagi-lagi gue merasakan hal yang sama. Wah, Rudeus enak nih, dia merefleksikan ini lagi, dia bandingin lagi dengan kehidupan sebelumnya. Wah, ini enak banget ya. Terus kayak sayang banget, itu udah ngena banget. Apa emang guanya yang rakus dan serakah ya? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Dan ini yang gue pengen tanya juga buat kalian yang baca manga atau baca novelnya gitu, apakah emang secepat ini kelarnya 2 masalah itu, atau dicepetin, atau emang guanya aja yang serakah gitu dan rakus? Karena nggak tahu ya, sayang banget gitu hal kayak gini tuh dibikin sekilas doang, padahal penyelesaiannya menurut gue harusnya lebih impactful, dengan kelihatan ini adalah hal yang benar-benar susah untuk diselesaikan. Dan itu terjadi sama Rudeusnya sendiri, tapi tiba-tiba jadi kayak hal yang mudah, tinggal
bakal nonton satu episode selesai. Tapi sekali lagi bisa jadi itu adalah kerakusan gue dan kemarukan gue dan ketidaktahudiran gue, ngotot-ngotot ngatur-ngatur siapa lo, no. Tapi kan bisa jadi gue bener kan, atau bisa jadi gue salah. Jadi yang baca novel coba komen di bawah, apakah gue keliru ataukah benar prediksi gue kalau ini kayak dicepetin atau gimana. Tentu gue melihat ya di core awal-awal beberapa gambar itu sama background tuh kayak nggak ngeblend, kayak tiba-tiba lepas gitu, kayak kelihatan layer-layernya. Itu sering terjadi ketika lagi di indoor di akademinya gitu, kayak kok beda gitu ya, kok rasanya nggak seblend itu. Tapi itu gue abaikan lah karena gue masih menikmati banget season yang ini. Lalu pernikahan Rudeus oke, bagus, biasa aja. Dan sayang menurut gue pengadeganan Elenice akhirnya ngaku dia ada relasi sama Sylvie itu buat gue kurang lagi sebagai drama itu kurang. Tau-tau udah nangis aja baik gitu, kayak ya kurang berkesan di gue, kurang berkesan banget sih. Dan ini salah ekspektasi gue sih. Gue pikir ketika gue ngeliatin episode terakhir ya, ini episode terakhir ya, ketika Rudeus mesti konfrontasi, ada 2 waifu di sini dan harus menjelaskan ini semua dan lain-lain. Gue punya ekspektasi kalau ini bakal sekompleks domestik. Bukan kompleksitas relationnya, tapi lebih ke dialognya gitu. Bagaimana ungkapan-ungkapan perasaan ini terjadi gitu di Mushoku Tensei. Gue ngebandinginnya sama Domestic no Kanojo, gimana awkwardnya, gimana mereka suka malu-malunya dan masih nggak mau jujur dan segala macem. Di sini terkesan kayak udah to the point aja, dan ada Norm di sini yang masih punya otak. Dan sekali lagi gue nggak mau ngomentarin terlalu banyak moralnya ya, lagi-lagi ini fiksi, karena ya ini fiksi, bisa dibuat, bisa diganti dan nggak terjadi di dunia nyata. Kalau kalian mau ngomentarin silakan, kalau kalian mau kayak take point jangan kayak gini ya, jangan kayak gitu ya dari fiksi ini, nggak masalah. Tapi lu marahin Rudeus gara-gara pilihannya tuh kayak buat gue ya ini fiksi gitu ya boleh di komentar ya, selalu. Tapi intinya pada kesempatan kali ini gue nggak terlalu komentarin moralnya ini benar atau gimana. Gue mau ngomentarin perasaan gue ketika menonton. Sangat kosong dan wah, gue pikir bakal ada penyampaian emosi, penyampaian awkwardness dan tidak mau jujur tapi pengen nyampein, tapi ada emosi yang pengen meluap dan lain-lain, tapi malu, tapi takut. Itu buat gue nggak ada, itu biasa aja dan berlangsung baik-baik saja ya. Itu semua karena apa? Karena Sylvie adalah cewek idaman cowok-cowok internet di seluruh dunia, men. Terlalu sempurna dia. Kalau kalian berpikir kalian bakal dapetin Sylvie di dunia ini, gue akan jamin nggak bakal ada ya. Kalian nggak akan pernah dapetin kisah cinta Rudeus dan Sylvie dalam hidup kalian ya. Wake up, snack back to reality ya. Lu bukan Rudeus. Masalahnya itu, lu bukan Rudeus ya. Lu ingat di arc ini Rudeus push up setiap bangun tidur, lari, jogging walaupun di tengah salju. Belum pernah ngerasain salju kan sedingin apa, gue udah pernah. Dan dia membentuk badannya, dia studi ya, dia pelajarin ke perpustakaan, baca. Lu ngapain kan? Lu nontonin Mushoku Tensei kan, diulang-ulang ya kan? Tiduran enggak. Jadi kalau lu berharap lu bakal mendapatkan Sylvie, apakah lu sudah melakukan yang Rudeus lakukan, tapi ketika Sylvie nembak Rudeus, itu buat gue berkesan. Itu drama yang berkesan buat gue, innocent love gitu loh, yang kayak badum-badum kokoronya lumayan berasa dibandingkan drama-drama yang lainnya semua. Itu menurut gue lebih gue sempet teriak kayak gitu. Tapi yang lainnya sangat disayangkan. But again, apakah ini season bagus? Ini buat gue season bagus. Apalagi, pertarungannya tentu saja. Dan gue seneng banget, happy banget di episode akhir ya, dimana Elenice tiba-tiba ngomong pas mau berpisah bahwa itu bukan salahmu Rudeus, itu adalah tugasku yang harusnya menghindari kejadian itu. Yang dimana itu poinnya adalah tugas sebagai tanker yang harusnya nge-agro kepala-kepalanya yang lain, bukan malah nge-agro Rudeus. Dan itu seperti kayak mengverifikasi video gue tentang battle system ya, role system di Mushoku Tensei. Terus gue kayak happy gitu pas Elenice ngomong gitu kayak gue bikin gini itu dan gue ngomong gitu kayak gacha. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah season ini terbaik daripada season sebelumnya? Menurut gue iya. Walaupun banyak kekurangan, season ini benar-benar membawa rasa baru, membawa plot baru, membawa pertarungan baru, membawa dimensi baru menurut gua ke Mushoku Tensei, di mana kedewasaan Rudeus, tantangan terhadap berbagai macam keanehannya, misteri dunianya itu pelan-pelan kebuka secara cerita, plotting dramanya yang lumayan walaupun sangat gua sayangkan, dan battle-nya yang luar biasa menyenangkan. Jadi berbanggalah buat kalian para fans Mushoku Tensei, menurut gua season ini emang sebagus itu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah gue lebay? Apakah kalian masih suka season 1? Apakah menurut kalian enggak bang, gue badum-badum doki-doki hard ketika si Roxy jujur ke Sylvie terus mereka akhirnya itu, gue mau banget kayak gitu bang? Ya
ya good luck I guess. Ya pokoknya komen di bawah dah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah. Dan ya itu aja Radio Sikam untuk episode kali ini. Dan gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.